Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Masih semangat kawan-kawan? Saat ini tanggal 1 Mei kita merayakan Hari Perlawanan para buruh, Hari Perlawanan para pekerja di internasional sedunia. 1 Mei ini merupakan momentum bagi semua masyarakat pekerja yang masih menerima upah. Jadi jangan ada dikotomi bahwa pekerja ini bukanlah buruh atau bukanlah pekerja, atau bekerja di bidang eksklusif. Tidak ada kawan-kawan. Kita harus sadar bahwa buruh atau pekerja harus dalam satu komando persatuan perubahan demi masa depan lebih baik. Tadi saya dengar ada kawan-kawan dari LMND yang ditangkap di Jakarta Selatan dan lainnya. Ini menandakan bahwasanya demokrasi di Indonesia belum berjalan dengan baik. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 sangat jelas memperkosa hak-hak rakyat pekerja Indonesia atau buruh, yang dimana dibuat tanpa melalui kajian yang baik, dibuat dengan tergesa-gesa, berpindah-pindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya, dan bukan di ruangan yang terhormat yaitu DPR RI, tempat di mana undang-undang itu dibuat. Dan secara jelas dalam undang-undang menabrak aturan undang-undang yang lebih tinggi, karena undang-undang itu dibuat sejatinya berlandaskan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Betul kawan-kawan? Namun yang terjadi Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, menabrak aturan-aturan tersebut. Hari ini kita berdiri di pelabuhan paling besar di Indonesia, Pelabuhan Tanjung Priuk, pusat daripada Pelindo II, yang dimana di Pelindo II sendiri, mirisnya banyak sekali pelanggaran-pelanggaran ketenagakerjaan dipertontonkan secara masif kawan-kawan, dipertontonkan secara nyata, terang-terangan, menabrak aturan undang-undang ketenagakerjaan dan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila itu sendiri. Di sini banyak teman-teman kita yang sudah mendapatkan nota. Pun di sini tenaga kerja bongkar muat belum mendapatkan BPJS. Betul, Sekjen? SPT KBM belum mendapatkan BPJS-nya. Rapelannya pun belum dibayar. Jadi betul-betul masih menabrak aturan-aturan yang ada. Di sini ada Multi Terminal Indonesia. Multi Terminal Indonesia juga menabrak produk negara yaitu Anjuran Sudinaker Transjakarta Utara. Ada juga Kepanduan Jasa Armada Indonesia yang tidak patuh akan fatwa atau petunjuk eksekusi dari Mahkamah Agung. Ini makin memperjelas bahwasanya ada masalah besar di pelabuhan terbesar di Republik Indonesia ini, kawan-kawan. Di sini juga ada pengemudi-pengemudi lintas komunitas. Mana tangannya? Masih melawan, kawan-kawan? Di sini kawan-kawan kita banyak dilakukan pungutan-pungutan liar oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Asmoro. Dan mereka tidak diberikan upah. Mereka hanya diberikan uang jalan saja, yang dimana hal itu menabrak Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Betul kawan-kawan? Mereka tidak diberikan jaminan kesehatan BPJS, baik ketenagakerjaan maupun kesehatan. Sehingga pada saat kecelakaan kawan-kawan ini ditinggal oleh pemilik perusahaan, dibiarkan mengobati lukanya sendiri. Ini sangat miris kawan-kawan. Dan pada saat ada kelebihan muatan, yang menanggung pun harus pengemudi, yang dimana sejatinya yang melanggar adalah si pemilik perusahaan itu sendiri. Betul kawan-kawan? Di sini saya tawarkan kepada kawan-kawan lintas pengemudi, apakah mau bersatu dengan Gerakan Buruh Jakarta dan Gebrak? Apakah mau bersatu kawan-kawan? Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Kita harus suarakan perlawanan
terhadap undang-undang yang tidak sesuai dengan hati nurani rakyat, yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, dan para pengusaha-pengusaha yang tidak mau tunduk dan patuh atas nota-nota pemeriksaan yang dilakukan oleh Sudinaker Trans Jakarta Utara maupun Dinas Tenaga Kerja serta Kementerian. Satu lagi, ada yang menitipkan dari Terminal Jasa Karya, vendor satu-satunya vendor kepil ataupun tambak di pelabuhan terbesar di Indonesia sejak tahun 2000. Namun 21 tahun upahnya masih di bawah UMP, tidak pernah membayarkan lembur, dan pesangonnya tidak juga dibayarkan kawan-kawan bagi yang pensiun. Baru saja kemarin teman kita meninggal karena kecelakaan kerja almarhum Suranto, pun hak-haknya belum dibayarkan. Semoga ini tidak terjadi lagi kepada kawan-kawan yang lain dan jadi cambuk buat kita para buruh di Indonesia untuk terus berlawan terhadap oknum-oknum zolim, para kapitalis-kapitalis yang menabrak aturan-aturan yang ada. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Persatuan! Buruh, tani, mahasiswa, pelajar. Terima kasih banyak atas perhatian kawan-kawan semua. Kami dari Gerakan Buruh Jakarta menyatakan selamat Hari Buruh dan tetap berlawanan dalam garis perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, aplaus buat kita semua kawan. Baik, semangat kawan. Baik, semangat. Oke, persatuan. Kurang kompak.